Tahun 2000, abad berganti, milenium baru dimulai. Dan di Eropa, Liga Champions menatap masa depan dengan satu fakta baru. Spanyol sedang menguasai benua. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, dua tim dari negara yang sama bertemu di final. Real Madrid, Valencia, derby senegara di atas panggung termegah dunia. Namun, ini bukan pertarungan setara. Ini David versus Goliath. Ini klub kerajaan melawan anak muda dari pantai timur. Tapi sepak bola tak pernah peduli status. Yang dicatat hanya siapa yang menang. UEFA menyadari era dominasi Spanyol baru saja dimulai. Barcelona mendominasi Liga, Deportivo memberi kejutan, dan dua tim Real Madrid Valencia melaju ke final dengan cara yang sangat berbeda. Valencia adalah kejutan besar musim ini. Tim muda dengan pelatih muda, Hector Cooper. Mereka bukan favorit, tapi mereka menyingkirkan Lazio dan Barcelona di semifinal dengan skor telak 4-1 di leg pertama. Dan Real Madrid, tim penuh bintang, tapi musim domestik mereka kacau. Terpuruk di La Liga, gonta-ganti pelatih. Tapi di Eropa, mereka berubah jadi monster. Real Madrid musim ini bukanlah tim dominan di atas kertas. Mereka cuma finish kelima di La Liga. Mereka bukan juara domestik, bahkan sempat terseok-seok di awal musim. Tapi ada aura berbeda saat mereka melangkah ke Eropa. Raul yang baru berusia 22 tahun tampil seperti veteran. Redondo bermain seperti maestro dari dimensi lain. Dan Iker Casillas, si bocah 18 tahun yang jadi penjaga gawang utama. Di Old Trafford, Redondo lakukan gerakan Beckhel Nutmegs yang jadi simbol kelas dunia. Itu bukan sekedar trik, itu pertanyaan. Real Madrid siap merebut kembali tahta Eropa. Di fase grup, mereka lolos dengan susah payah. Di perempat final, mereka menyingkirkan juara bertahan, Manchester United. Gol spektakuler Redondo di Old Trafford jadi momen ikonik. Lalu di semifinal, mereka membungkam Bayern Munchen. Padahal Bayern sudah 2 kali mengalahkan Madrid di babak grup. Tapi di babak knockout, Madrid yang berbicara. Valencia bukan tim glamor, tapi musim ini mereka seperti pasukan pemberontak yang siap menggulingkan kekuasaan. Pilar mereka, Gaizka Mendeita, playmaker dengan tembakan roket, Kili Gonzalez yang eksplosif, dan Claudio Lopez, striker Argentina yang larinya seperti kilat. Hector Cooper membentuk tim ini dengan disiplin tinggi dan semangat baja. Mereka bukan bintang, tapi mereka haus sejarah. Mereka pecahkan mitos. Mereka permalukan Barcelona, dan kini mereka sampai ke Paris untuk duel hidup dan mati. Valencia tidak punya dana besar seperti Madrid, tapi mereka punya sesuatu yang tak bisa dibeli. Chemistry. Skuad mereka terbangun dari kerja keras, bukan hasil belanja besar-besaran. Para pemain seperti Angloma, Verinos, Gerrard, dan penjaga gawang Canizares membentuk tulang punggung tim. Mereka adalah cerminan underdog sejati. Dan seperti Ajax di awal 90-an, mereka menunjukkan bahwa sepak bola bukan cuma milik tim kaya. 24 Mei 2000, Stade de France, Prancis. Malam cerah, tapi atmosfernya tegang. Ini bukan hanya laga final, ini laga keluarga. Pertarungan senegara. Valencia tampil percaya diri, tapi Madrid terlihat lebih siap. Menit ke-39, tendangan sudut McManaman disundul keras oleh Fernando Morientes. Gol pertama Madrid 1-0. Di babak kedua, Valencia makin panik. Kesalahan kecil dibayar mahal. Menit 67, McManaman, mantan Liverpool, melepaskan tendangan voli spektakuler dari luar kotak penalti.
skor berubah menjadi 2-0. Dan pada menit 75, Raul Gonzalez menyempurnakan malam itu. Solo run, tenang, dingin, finishing sempurna. 3-0. Valencia habis. Stade de France malam itu penuh 78.000 penonton. Atmosfernya seperti konser. Fans Madrid mendominasi suara, tapi pendukung Valencia datang dengan harapan besar. Valencia sebenarnya punya peluang. Claudio Lopez hampir saja menyamakan kedudukan di awal babak kedua, tapi Casillas, bocah dari akademi, terbang menyelamatkan mimpi Madrid. Ketika Raul mencetak gol ketiga, kamera menyorot wajah-wajah kosong di bench Valencia, tapi juga menunjukkan kebesaran Madrid. 3 gol, 3 karakter, sundulan tajam, tendangan volley artistik, dan finishing klinis. Kemenangan ini bukan sekedar trofi ke-8 Real Madrid. Ini adalah fondasi era baru, era Galacticos. Florentino Perez melihat malam itu sebagai panggung raksasa. Tak lama setelahnya, ia membeli Luis Figo, lalu Zidane, Ronaldo, Beckham, dan menjadikan Madrid sebagai klub dengan brand paling besar di dunia. Tapi segalanya dimulai dari malam di Paris. Setelah trofi ke-8 ini, Madrid mengubah sepak bola. Mereka bukan lagi hanya klub, mereka jadi institusi global. Kebijakan Zidane siap Povanes, lahir kombinasi superstar dunia dan pemain muda akademi. Dunia sepak bola tak akan pernah sama, dan Paris jadi awal dongeng komersial terbesar dalam sejarah olahraga. Bagi Valencia, kekalahan ini menyakitkan. Tapi mereka belum selesai. Musim berikutnya, mereka kembali ke final, tapi lagi-lagi mereka gagal. 2 kali final, 2 kali kalah. Valencia jadi tim tragis, seperti Atletico Madrid di era modern. Dan Hector Cooper ditandai sebagai spesialis runner-up. Tahun 2000 bukan cuma awal milenium, tapi awal dominasi Real Madrid. Valencia kalah, tapi sepak bola menang malam itu. Karena sejarah tak selalu milik yang menang, tapi juga milik mereka yang berani bermimpi. Final ini bukan hanya tentang skor, ini tentang identitas, tentang era baru yang akan membentuk 20 tahun ke depan. Real Madrid kembali jadi raja, dan Valencia jadi lambang dari betapa kerasnya jalan menuju keabadian. Like jika kamu percaya bahwa mimpi butuh keberanian. Subscribe buat ikut kisah para juara Liga Champions tahun demi tahun. Karena di balik setiap trofi selalu ada cerita.